Stop berdoa dengan kata semoga atau kata ingin. Gantilah kata semoga dengan berikanlah aku, dan kata ingin jadikanlah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudah, amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, dan Allah mudahkan setiap urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri, maka gunakanlah kalimat langsung meminta. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'anul Karim, para nabi dan rasulnya itu berdoa langsung kepada titik sasaran. Ambil contoh, Nabi Ibrahim berdoa di dalam surah Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku menyimpan atau menitipkan anakku di lembah yang tandus, tidak ada pepohonan, dan agar mereka melakukan salat. Rabbanaj'al af'idatan minan nas. Ya Allah, jadikanlah hati manusia itu condong kepada mereka. Warzuqhum minas samarat, dan berilah kepada mereka rezeki dari berbagai macam buah-buahan. Dan subhanallah, ya, keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad, dan Mekah sekarang, atau Mekah dan sekitarnya, itu banyak sekali buah-buahan. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari doanya Nabi Ibrahim ini, yaitu kata ij'al, jadikanlah. Ketika kita berdoa dengan kata jadikanlah, maka ada optimisme, ada keyakinan, dan dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan percaya kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Itulah esensi ketika kita berdoa dengan kata jadikanlah. Nah, sekarang coba kepada kita, ya. Kita berdoa, biasanya kita berdoa dengan kata semoga. Ya Allah, semoga rumah itu jadi milik saya. Ya Allah, semoga hutang-hutang saya lunas pada tahun ini. Coba sekarang ganti dengan kata jadikanlah. Ya Allah, jadikanlah rumah itu milikku. Ya Allah, jadikanlah mobil itu milikku. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangku tahun ini. Coba bayangkan, ya teman-teman sekalian, dan rasakan, ya. Coba bayangkan dan rasakan ketika teman-teman berdoa dengan kata semoga dan diganti dengan berikan atau jadikan, maka feel-nya beda, rasanya itu beda. Kalau menggunakan kata semoga, itu ada perasaan, benar nggak ya? Nah, begitu. Ada ragu-ragu. Dan tahu nggak? Itu sama dengan menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah itu tidak maha kuasa. Coba teman-teman sekalian, ya, Allah, zat yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidup dan mematikan kita, itu adalah Tuhan kita yang kita sembah setiap hari. Zat yang telah menyelamatkan Nabi Musa, menyelamatkan Nabi Ibrahim, menolong Nabi Nuh, dan banyak lagi para nabi yang telah Allah selamatkan. Kenapa kita masih belum yakin dengan berdoa dengan kata semoga? Untuk diri kita, ya, untuk pribadi kita, maka berdoalah dengan kata jadikanlah aku atau berikanlah aku. Coba teman-teman cek doa-doa yang lain. Contoh doa Nabi Syuaib, ya. Doa Nabi Syuaib di dalam surah Al-Anbiya tuh ayat 58. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah, ya, atau putuskanlah antara aku dan kaumku. Jadi langsung ke to the point, ya, langsung ke titik sasaran. Karena apa?
Karena para nabi dan rasul itu punya keyakinan, percaya Allah akan menyelesaikan urusannya. Nah, kita juga begitu ya, teman-teman. Jangan-jangan barangkali ya doa kita susah dikabul karena menggunakan kata semoga dan aku ingin. Biasanya begitu. Ya Allah, aku ingin lunas hutang tahun ini. Ya Allah, aku ingin umroh. Ya Allah, aku ingin beli mobil. Ya Allah, aku ingin beli rumah tahun ini. Semoga Engkau memudahkan ya Allah. Teman-teman, geser itu semua, hapus itu semua dalam kamus doa kita, ganti dengan kata berikanlah, jadikanlah. Berikanlah, jadikanlah. Banyak sekali, cek teman-teman di Al-Quran doa para nabi. Ya, doa para nabi dan rasulnya itu berdoanya langsung to the point. Nabi Musa alaihissalam ketika disuruh oleh Allah berdakwah kepada Fir'aun, apa kata Nabi Musa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, fasihkanlah lisanku, bukakanlah keluk lidahku, dan jadikanlah Nabi Harun sebagai temanku untuk mendampingi dakwahku. Kan begitu. Jadi doanya itu selalu memakai kata perintah. Bayangkan ya, Allah berdoa kepada Allah menggunakan kata perintah. Lapangkanlah aku. Berikanlah aku. Nabi Zakaria juga begitu. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku sendirian. Wa anta khairul warisin. Engkau ini adalah sebaik-baik pewaris. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Nggak begini, ya Allah, semoga engkau memberiku anak yang soleh. Itu ambigu ya, doa seperti itu. Dan saya juga baru menyadari, teman-teman sekalian. Baru tahu, baru sadar dan terhenyak ya, kaget. Ya Allah, kita berdoa kok pakai kata semoga, pakai kata semoga. Dan itu menjadi lumrah ya. Akhirnya karena saking seringnya itu nempel ke alam bawah sadar. Ya. Nah, teman-teman, untuk diri sendiri ketika kita menyendiri ya, berkholwat, habis baca sholawat 1000, 5000, 15.000, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keinginan-keinginan kita, maka doanya diganti. Ya Allah, lunaskanlah hutangku berkah salawat. Ya Allah, jadikanlah aku tamumu tahun ini, bulan Februari 2025. Jadikanlah aku menjadi tamumu di Februari 2025 atau di Ramadan di tahun ini, umroh dan ataupun haji. Ya Allah, jadikanlah seperti itu, teman-teman. Silakan teman-teman list doa-doanya lalu robah kata-kata aku ingin menjadi jadikanlah. Rabbi Nabi Ibrahim juga begitu. Ya, di dalam surah Ibrahim itu berdoanya itu doanya panjang itu. Rabbi hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah tanah ini, negeri yang aman. Maksudnya kota Mekah. Masya Allah, sekarang kota Mekah luar biasa. Banyak buah-buahan, sangat canggih teknologinya. Apapun di sana ada. Walaupun tandus, ya nggak tumbuh tanaman, tetapi buah apa yang nggak ada di kota Mekah? Berdoanya tuh dengan kata jadikanlah, wujudkanlah. Nah, seperti itu coba ganti ya, wujudkanlah. Kan kata wujud itu bahasa Arabnya kun, akunu, kana yakunu kun, jadikanlah. Itu teman-teman coba diganti sekarang ya. Doanya untuk diri sendiri menjadi kata berikanlah dan jadikanlah. Coba sekarang doa yang lain, misalkan doa salat duha. Allahumma inna duha'uka
wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwata quwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, jikalau rezekiku ada di langit, turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, jikalau ada di bumi, di dalam bumi, keluarkanlah. Wa in kana ba'idan, jikalau jauh, fa qarribhu, dekatkanlah. Wa in kana mu'siran fayasirhu, jikalau rezekiku sulit datangnya, fayasirhu, mudahkanlah. Kalimat perintah semua. Kemudian di akhir, atini ma ataita ibadaka salih. Berilah aku sebagaimana engkau telah memberi kepada hamba-hambamu yang soleh. Sahabat-sahabat sekalian, kenapa sekarang kalau berdoa untuk diri sendiri dengan kata jadikanlah atau berikanlah, tidak memakai kata semoga? Karena kata semoga ini bentuk dari ketidakyakinan. Merasa tidak yakin dengan diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda berdoa mengukur dengan diri sendiri, mengukur kemampuan diri sendiri. Bukankah Anda ini berdoa memintanya itu kepada Allah yang menciptakan alam semesta, zat yang maha azim, maha agung, akbar, maha besar. Tetapi Anda berdoa dengan kata semoga. Itu Anda sedang mengukur kemampuan diri sendiri di hadapan Allah. Karena merasa Anda tidak mampu, ya. Saking tidak mampunya, bahkan lupa untuk berdoa atau enggan untuk berdoa. Ambil contoh nih, teman-teman, berbisnisnya atau sumber rezekinya itu dari dagang, ya, berjualan. Dan jualannya itu cuma jualan kecil-kecilan, ya, misalkan jualan cilok, ya. Maaf ya, yang jualan cilok, bukan sedang mengecilkan. Lalu karena tidak mampu untuk pergi haji ataupun umroh, kata-katanya itu, ya Allah, semoga tahun ini aku bisa umroh. Kenapa bisa begitu? Karena mengukur dirinya sendiri, tidak dengan mengukur Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menentukan. Tapi kalau orang yang beriman, yakin, full imannya, 1.000.000%, maka berdoanya kepada Allah itu, walaupun sumber penghasilannya untuk umroh nggak ada sama sekali, nggak make sense, maka dia akan berdoa, ya Allah, ketika melihat orang pergi umroh misalkan ya, tetangganya, ya Allah, jadikanlah aku tahun ini menjadi tamumu juga, jadikanlah aku, undang aku, ya Allah. Gimana feel-nya? Gimana yang dirasakan ketika berdoa dengan kata semoga dan kata jadikanlah atau berikanlah, ya, atau kata perintah yang lainnya, lunaskanlah hutangku, berikanlah aku, misalkan saya jualan kafling, ya Allah, datangkanlah kepadaku 1.000 orang setiap minggu beli kafling, borong 5.000 meter satu orangnya. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Lah, kemudian apalagi ya, apalagi berdoanya setelah membaca sholawat 15.000. Ya Allah, teman-teman, jangan disia-siakan. Sholawat itu amaliyah yang istimewa di hadapan Allah. Diabadikan di dalam surah Al-Ahzab. Allah bersholawat, para malaikat bersholawat, dan menyuruh kepada kita orang-orang yang beriman untuk bersholawat. Itu amaliyah yang istimewa. Jangan sia-siakan setelah sholawat kita berdoanya hanya kata semoga. Ya Allah, aku ingin tahun ini lunas hutang. Enggak begitu ya, bro. Ganti sekarang. Semoga dengan kata berikan atau kata perintah yang lain. Jadikanlah dan sebagainya. Tetapi teman-teman, kalau untuk orang lain, apalagi untuk orang lainnya ini musuh kita atau orang yang menzalimi kita, baru, ya Allah, semoga dia dapat hidayah, ya Allah. Karena di dalam Al-Quran juga begitu, ya, cerita Nabi Musa dengan Raja Fir'aun, itu ada kata-kata asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Semoga Tuhanmu menghancurkan mereka dan menjadi dan menggantikan mereka dengan kaum yang lebih baik.
maka lihatlah apa yang mereka lakukan. Tuh Al-Quran begitu ya. Untuk orang lain, cukuplah kita mendoakannya seperti itu. Semoga, semoga, semoga. Untuk orang lain. Tetapi untuk diri sendiri, jangan ya teman-teman sekalian. Jangan. Untuk diri sendiri mah, coba berdoanya dengan penuh keyakinan, penuh optimisme, ya, penuh harap. Itulah ciri-ciri orang yang pasrah, tawakal. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Doa Nabi Ibrahim. Kemudian tambah doa Nabi Yunus biar tambah yakin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sahabat-sahabat sekalian, silakan dicoba ya. Setelah membaca sholawat, berdoalah dengan kalimat berikanlah aku atau jadikanlah aku. Dicoba ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.